bagaimana kabar kalian semua? Semoga semuanya bisa hadir dalam keadaan yang sehat ya. Nah, selamat datang di Inspire Alumni Talk Show, di mana kita akan berbincang-bincang dengan salah satu alumni dari Sekolah Kristen IPK mengenai apa sih yang kalian perlu tahu, atau bahkan orang tua perlu tahu, dan sebelum memutuskan untuk berkuliah di kampus bergengsi itu harus ngapain aja sih? Karena aku yakin nih, pasti yang join di sini hari ini tuh bukan cuma murid-murid doang, pasti ada juga mungkin orang tua murid juga yang join. Nah, selain itu, kita juga akan mengupas kehidupan semasa berkuliah dari alumninya, seperti contohnya tantangan-tantangan yang dialami, atau keseruan-keseruan yang pastinya akan menjadi insight bagi kita semua yang hadir di sini ya. Nah, tapi sebelum itu, ya aku belum perkenalan diri nih ya. Perkenalkan, namaku Kanaya Anjeli yang akan menjadi moderator acara talk show pada hari ini. Woo! Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol santai dengan special guest kita hari ini, kita akan membuka alumni talk show ini dengan doa terlebih dahulu ya. Izinkan saya untuk memimpin dengan iman Kristiani. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat Engkau karena kami dapat hadir semua di sini ya Tuhan. Sekarang kami akan memulai alumni talk show-nya. Mohon berkatilah semua koneksi internet kami, device kami, agar segala hal dapat berjalan dengan lancar. Tolong berkati alumni kami juga ya Tuhan, agar ia bisa membagikan segala pengalaman dia dan kemudian apapun yang ia bagikan kepada kami semua dapat kami gunakan, dapat menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, semoga Engkau akan selalu memberkati kami. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke, baiklah. Sebelum kita bisa masuk ke talk show hari ini, aku mau ngingetin dulu nih kepada para orang tua dan teman-teman sekalian untuk silahkan mengisi absensi terlebih dahulu. Nah, link absensi ini bisa dilihat dari mana? Link absensi ada pada kolom chat. Tinggal diklik ya. Jadi, dengan melakukan absensi, kalian terdaftar sebagai peserta undian dan berhak untuk mendapatkan kesempatan meraih door prize berupa voucher F&B senilai Rp200.000 dari Holy Smokes, Pesisir Restoran Jakarta, atau Bandar Jakarta Restaurant yang akan kita umumkan di akhir sesi talk show. Menarik banget kan? Dan gampang banget loh, tinggal klik linknya dan isi absensinya. Dan juga kalian tuh berhak mendapatkan kesempatan meraih grand prize dengan total hadiah hingga Rp15 juta. Wah, keren banget tuh. Nah, pemenang undian grand prize ini akan kita umumkan pada closing ceremony hari ini, tanggal 13 November, pukul 15.45. Silahkan tuh bagi yang mau catat, takutnya kelupaan nanti, boleh ya. Nah, sekarang kalau kita membahas mengenai perencanaan kuliah, pastinya banyak yang menjadi pertimbangan kita. Beberapa contoh gitu lah ya, misalnya mau masuk di universitas apa sih, atau universitas yang kayak apa. Terus kalau mengincar kampus bergengsi atau prestigious university itu sulit gak sih masuknya? Kemudian kira-kira apa aja nih yang harus dipersiapkan? Pasti banyak lah ya persiapannya, apalagi kalau misalnya prestigious university itu kan pasti banyak banget nih kompetisinya, banyak banget pasti yang mau masuk. Jadi kira-kira apa aja yang harus disiapin? Terus kira-kira seru gak ya social life di sana? Dan masih banyak lagi yang mungkin bikin murid-murid di kelas 11 atau kelas 12 atau mungkin orang tua murid juga merasa galau. Nah, di sini sudah hadir dengan kita alumni kita dari IPK Towang, Kak Evan Laksono. Halo Kak Evan. Halo semua, ya salam kenal, ya saya Evan. Ya. Halo Kak, oke, thank you banget ya udah menyediakan waktu di alumni talk show Inspire ini. Apalagi di sana tuh udah jam berapa sih Kak? Udah jam 8 malam ya? Ya 8 malam ya. Oke, jangan ngantuk dulu ya Kak, kita masih panjang ini acaranya, baru mulai. Oke, Iya. jadi boleh ya kita sharing-sharing supaya mungkin aja nih bisa membantu yang sudah hadir di sini dalam memperkecil opsi-opsi mereka untuk memilih kuliah atau bahkan mungkin jurusan mereka, apalagi yang masih galau atau lagi dilema nih. Boleh ya Kak Evan? Boleh. Oke. Jadi kalau kata orang tak kenal maka tak sayang, kita kenalan dulu ya dengan Kak Evan Laksono. Oke, jadi aku mau nanya dulu nih, Kak Evan kan alumni dari PK Tomang. Boleh kasih tahu kita Kak Evan angkatan berapa dan lulus tahun berapa? Ya, aku lulus dari SMA tahun 2011, jadinya udah 10 tahun ya. Iya. 10 tahun. Kemudian dari angkatan berapa itu berarti? Masih inget gak? Angkatan berapa maksudnya? Ya, angkatan 2011. Oh iya, benar-benar. Aduh, aku jadi nge-lag di sekarang. Oke, Iya. berarti kalau Kak Evan lulus tahun 2011, sekarang udah umur berapa nih?
Sekarang aku 28 sih, ya. Oh, oke. Masih muda lah. Ya. Oke, masih berharap begitu, ya. Ya. Oke. Sekarang Kak Evan lagi tinggal di mana? Oh ya, aku sekarang di Stanford, California, US, ya. Oh, Jadi oke. ya sekarang aku di graduate housing-nya ini. Keren Di ya, sini. keren banget tuh. Oke. Ya. Gimana nih kondisi di sana? Apalagi sekarang udah November gitu ya, udah mulai dingin gak sih di sana? Iya, udah mulai dingin, tapi maksudnya ya di sini California satu hal yang aku suka juga, satu faktor yang menentukan juga ya cuacanya nggak se ekstrim di tempat lain ya. Maksudnya sama musim Ah, dingin nggak terlalu dingin gitu. oke oke. Jauh lebih baik. Iya. Mhm. Oke, kalau kondisi di daerah universitas kampus kakak gimana? Ya sekarang udah mulai rame ya, maksudnya di tengah-tengah COVID ya sempat sepi banget gitu. Sekarang murid-murid udah balik dan maksudnya ya tapi maksudnya ya kampus ya Stanford menurut aku satu kampus yang cantik ya. Ya, ya Cantik, sangat di oke. welcome untuk berkunjung, maksudnya untuk turis kalau main ke US, ke California ya bisa pertimbangin main Hmm. kampusnya Stanford, satu tempat yang ya aku sangat menikmati ya kampus di sini sih ya. Oh, berarti sekarang udah mulai offline ya, udah mulai masuk ya? Iya udah mulai masuk. Oh, oke oke. Nah, aku tahu sih Kak Evan pasti apalagi kuliah di Stanford gitu ya, free time-nya pasti gak banyak lah. Tapi mungkin Kak Evan boleh sharing nih beberapa hobbies yang Kak Evan suka lakuin during free time? Oh ya hobis, ya nih hobi beberapa juga aku kembangin belakangan sih. Ya pertama Hmm. aku emang punya hobi ya long standing interest gitu ya, udah lumayan lama ya di bagian musik gitu. Ya aku main piano, gitar, percussion juga. Ya aku juga lumayan hobi, misalnya pergi ke museum, entah museum histori atau museum seni gitu buat Wow. ngamatin. Ya hiking di sini banyak tempat hiking di Stanford ya, dan banyak orang yang juga hobi hiking. Jadinya Hmm. aku punya komunitas juga buat hiking gitu. Ya suka baca buku, aku juga biasa sempetin baca buku. Itu sama makan bareng teman lah, itu juga Wah, satu hal yang sangat menyenangkan. banyak Iya, tuh pasti yang hobinya juga makan iya, bareng teman ya. iya. Hobinya cukup eksotis ya. Oke. Nah, berhubungan dengan acara kita yang bernama Inspire, ada nggak nih guru atau orang yang kira-kira menjadi inspirasi kakak sekarang? Guru ya, ini ya guru mungkin dari dulu guru dari IPK ada beberapa yang berkesan ya. Maksudnya satu yang mungkin juga sedikit banyak kenapa aku akhirnya bisa masuk fisika ya, dulu Pak Tan Bihong ya dia udah itu sih udah meninggal sih beberapa tahun lalu. Tapi maksudnya Oh, ya dulu dia guru SMP di IPK Tomang, dan yalah dia sedikit banyak satu orang yang mengamati ya, maksudnya ya aku punya talenta di fisika gitu, dia juga banyak hmm, cariin aku kesempatan buat belajar, dia juga belajar bareng aku gitu kan. Dia hmm, itu dan itu mungkin satu hal yang aku sangat suka juga dari Pak Tan Bihong dulu itu sih, maksudnya dia juga ya dia tahu juga keterbatasannya lah, maksudnya kadang-kadang berani ngakuin kesalahan gitu. Kalau misalnya ya kadang-kadang kita diskusi dia nggak tahu jawabannya atau dia salah gitu kan ya, maksudnya dia mau mendengar kritik dari murid gitu ya, maksudnya yang aku kadang-kadang mengkritik soalnya jadinya uh, ya, dan maksudnya dia sangat mendengar dan mau belajar lah. Itu satu hal yang aku apresiasi sih dari guru gitu. Guru kan gak harus selalu hmm. benar ya, maksudnya. Ah, ya waduh. ya Ya nggak salah sih emang. Oke, oke. ya Keren, keren. Oke. Terus kira-kira mungkin Kak Evan boleh nih secara singkat aja ya. Kira-kira ada kenangan nggak dari SMA pas dari IPK Tomang yang Kak Evan masih cukup nostalgia gitu loh atau masih pengen nginget-nginget lagi sampai sekarang? ya SMA lumayan tricky sih, soalnya aku efektif cuma setahun ya waktu SMA ya, soalnya Nah, aku 2 tahun di luar sekolah waktu itu, jadinya nggak terlalu menikmati SMA tuh biasa. Tapi oh, ya mungkin beberapa hal yang berkesan ya, mungkin apa ya, mungkin waktu kelas 10 sih, waktu aku kelas 10 aku masih di sekolah banyak, dan ya waktu itu dikerjain teman lah aku masih culun lah, maksudnya kayak dikerjain teman waktu aku ulang tahun gitu. Dikasih surprise lah, aku kena hukuman buat lari lapangan gitu kan. waduh. Ya karena hal yang sebenarnya nggak make sense gitu, kayak tapi ya betul, tapi berkesan lah, maksudnya ada beberapa teman yang ingat Hmm. aku ulang tahun itu aku dikerjain jadinya ya. Walaupun kenangannya rada buruk ya ternyata. Oh enggak lah itu. Menyenangkan. Perhatian Buruk tapi menyenangkan. ya. Ya. Oke, baiklah. Nah,
para hadirin, itu tadi beberapa fakta yang cukup menarik ya mengenai Kak Evan. Sekarang boleh kali ya kita langsung lanjut aja ke pendidikan setelah masa-masa SMA nih. Nah, mungkin ini yang udah mulai membuat para hadirin di sini udah mulai interested gitu ya. Oke, jadi kita boleh mulai dari awal dulu. Kak Evan S1 di mana dan jurusan yang Kak Evan ambil tuh apa? Ya, aku S1 di National University of Singapore. Ya, aku ambil jurusan fisika ya. Bachelor of Science sih. Keren banget. And US loh. Itu juga termasuk prestigious university ya di Singapura ya. Keren banget, keren banget. Oke, kira-kira Kak Evan itu kenapa milih kuliah di NUS Singapura? Ya, masuk NUS dulu sebenarnya aku lumayan pragmatis sih. Jadi aku mikirnya beberapa hal yang praktis saja ya. Pertama, ya NUS emang punya reputasi bagus gitu, maksudnya aku tahu, tapi emang nggak tahu persis gitu. Maksudnya apa sih punya reputasi bagus? Ya, tapi maksudnya pertimbangannya dulu satu ya, Singapura nggak terlalu jauh dari Jakarta. Itu kedua, NUS tawarin aku beasiswa full gitu untuk aku studi. Kenapa nggak aku ambil gitu kan? Bayar ngapain bayar buat studi? Sayang gitu banget kan? ya. Iya. Betul. Dan itu tiga ya, aku juga kenal senior sama teman seperjalanan juga lah waktu aku dulu ikut Olimpiade Science gitu, yang juga lanjut kuliah di NUS gitu. Jadi aku pikiran ya, maksudnya ada kenal beberapa orang gitu, kenapa? Ya Why maksudnya, iya why not gitu ya. Jadi ya aku mikir ya pragmatis lah waktu itu mikirnya. Oke, wah ternyata itu ya alasannya kenapa Kak Evan pilih kuliah di Singapura. Terus kebetulan Kak Evan sekarang tuh udah lagi S2 ya sekarang? Iya, aku resminya di program S3 sih, tapi maksudnya sistem di US di sini aku kalau lulus ya bakal bisa dengan gelar S2 S3 gitu sekaligus. Oh, sekaligus. Oke. Nah, boleh nih kasih tahu kita juga S2-nya Kak Evan di mana dan jurusan yang diambil beda atau sama? Tetap sama. Ya, aku sekarang statusku aku studi PhD di Stanford University. Aku ambil studi PhD in Applied Physics. Iya. Wah. Jadinya, ya sedikit banyak berhubungan lah dengan backgroundku di S1. Dari NUS terus langsung lanjut ke Stanford, kece banget itu Kak Evan, keren banget pokoknya. Aduh. Ya itu nama uninya yang kece sih, akunya enggak lah. Aduh, enggak dong. Yang bisa masuk juga kece dong. Nah, kalau Kak Evan sendiri kenapa pilih ke Stanford? Nah, ya kalau Stanford aku mulai ada pertimbangan ya, maksudnya ya, karena aku itu ya, pertama memang aku berharap bisa jadi akademisi gitu atau researcher di bidang fisika, dan aku merasa ya PhD itu bisa dibilang titik awal lah untuk orang yang memulai riset gitu. PhD ya paling rendah lah, paling cupu gitu untuk riset gitu kan. Jadi tapi perlu university yang bagus sih, maksudnya untuk institusi bagus, untuk tempat yang maksudnya memadai lah untuk training ground gitu buat aku riset ke depannya, itu satu. Dan menurutku ya aku nggak fokus ke Stanford doang sih, waktu itu aku apply ke beberapa tempat gitu ya, jadi cuma ngeliat aja lah. Aku nggak expect banyak diterima di Stanford gitu, karena masuk ke Stanford to be honest ya, aku nggak nyangka juga gitu bisa keterima di Stanford kan. Tapi ya maksudnya ya Stanford ya satu tempat terbaik sih buat riset di banyak bidang lah menurut aku, dengan profesor yang benar-benar top expert, pioneer di bidangnya, dan komunitas mahasiswa yang baik lah menurut aku ya. Dan itu alasan lain sih itu sih ya. Ini satu hal karakteristik Stanford juga yang nggak banyak di tempat lain gitu. Itu kesempatan buat interdisciplinary study atau research. Jadi peluang belajar terbuka lebar di Stanford buat aku ya, karena aku juga punya interest di fisika menarik buat aku, tapi aku juga bisa di sini aku bisa explore, ambil bidang computer science, filsafat, science atau intersection science and art gitu. Jadi itu juga aku lumayan tertarik lah untuk bagian itu. Dan itu balance student life, aku juga suka dengan Stanford, karena di banyak uni lain seringkali studi PhD itu super stress gitu ya, maksudnya tuntutannya tinggi, harus kerja terus. Tapi di Stanford itu sih culture-nya sangat lebih laid back gitu, jadi nggak perlu orang kerja keras, lebih relax tapi orang gitu, maksudnya buat ya. Tapi ya di sini orang-orang lumayan gila sih, maksudnya dengan ide-idenya lumayan menarik. Iya. Tapi begitulah, aku bisa punya kesempatan eksplor lain dan bisa berkomunitas yang baik juga gitu ya. Stanford juga punya persekutuan Kristen mahasiswa S2 S3 terbesar lah di US, juga faktor aku pertimbangkan waktu itu sih. Keren banget. Wah, ternyata berarti kalau kehidupan kakak di Stanford itu lumayan balance banget juga ya? Ya, sedikit banyak
Aku itu sih, aku intentional lah. Maksudnya aku misalnya setiap hari, ya misalnya tiap hari Minggu aku emang ambil break gitu. Jadi ya buat explore hal lain yang aku suka kayak musik atau baca buku. Ya harus disiplin sih menurut aku. Kalau enggak ya bisa Nanti kerja lama terus, stres bisa juga. nggak ada berhentinya. Betul, betul, Iya. betul, betul. Oke. Nah, sekarang aku mau nanya nih, pertanyaan yang mungkin sering banget terlintas di benak kita. Ketika orang memilih prestigious university itu apa aja sih sebenarnya yang orang tua dan murid itu harus tahu? Seperti kayak sampai sekarang ya misalnya ya. Berdasarkan observasi Kak Evan sendiri itu kayak bagaimana pendapat kakak mengenai persiapan bahkan sampai masa-masa kakak udah lagi ngejalanin di universitas atau kuliah di prestigious university. Sorry, pertanyaan apa persisnya? Jadi kenapa yang apa yang Kita harus mulai dari, dipersiapkan? iya, apa aja sih yang sebenarnya harus dipersiapkan dulu? Oh, maksudnya ini bukan dari segi teknikal aja ya, maksudnya aku rasa dari Bukan, segi bukan. ya Ya, ya maksud tapi dari segi persiapan yang ya menurut aku ya menurut aku sangat membantu sih kalau misalnya masuk university gitu udah punya ya mungkin nggak tahu ya lagi-lagi maksud aku sadar betul gitu aku waktu SMA waktu aku masuk NUS gitu aku juga nggak punya ide sih sebenarnya aku mau ngejar apa gitu emang ngejar fisika karena aku suka gitu tapi aku juga nggak punya ide lah maksudnya kalau bidang lain gimana kenapa nggak coba bidang lain gitu kan ya menurut aku ya persiapan yang penting ya menurut aku beberapa hal mungkin ya kalau punya lebih game plan yang jelas gitu ya mudah lebih mungkin nggak harus tahu semuanya tapi mungkin sengaja tahu apa yang mau diekspor gitu apa sih yang mau dicari waktu kuliah itu mungkin pengaruh sih maksudnya karena itu bakal menentukan karena pilihannya banyak banget gitu masuk Stanford atau NUS satu hal yang mungkin lumayan intimidating yaitu kesempatan untuk betul. berkembang tuh sangat banyak gitu dan biasanya student SMA di Indo kan sistem studi kan udah ditentuin dari sekolah gitu ya maksudnya kita ikutin apa aja gitu jalur yang ditetapin sekolah sementara di NUS atau di Stanford ya pilih sendiri semuanya gitu kan jadi iyalah kalau ada udah tahu lebih jelas gitu ada clear game plan buat masuk ya itu sangat membantu gitu. Berarti Itu kalau satu bisa ya. siapin tujuan yang jelas dulu lah ya, kira-kira. Ya Maksudnya pikir. nggak harus rinci banget, tapi pokoknya udah tahu secara general gitu lah ya, mau kemana, mau masuk kemana. Iya ya Oh. secara general. Misalnya beginilah, misalnya praktisnya ya. Misalnya aku kalau aku bisa approach pulang S1 aku bakal kayak gini. Jadi oke, aku masuk bidang fisika, tapi toh di NUS bisa belajar bagian-bagian lain kan. Maksudnya nggak cuma fisika doang. Misalnya entah mungkin masuk ke ekonomi, filsafat, apapun lah yang kita tertarik lah. Maksudnya kan kita punya interest beda-beda gitu. Aku sih kalau aku punya kesempatan lain, aku mungkin di tahun pertama atau mungkin 2 tahun pertama aku bakal explore lebih lebar sih sebenarnya kalau punya kesempatan lagi ya. Jadinya Oh. karena kan aku nggak tahu misalnya bidang ekonomi atau bidang kenapa nggak kerja yang lain gitu kan. Betul Jadi banget kalau tuh. ya itu Kalau satu. Oh dan dua mungkin itu sih bisa persiapan misalnya beberapa hal teknis yang penting lah. Ini singkat aja misalnya skill coding itu sangat berguna. Itu writing skill, skill untuk communication, belajar bahasanya dengan baik gitu ya. Itu kemampuan baca yang efektif. Itu kok bisa dikembangin se-early mungkin ya better sih maksudnya. Itu bakal bisa mengoptimize pengalaman kita waktu S1 lah. Berarti bukan cuma buat di luar negeri ya, kalau di dalam negeri ya satu juga harus dikembangin ya itu skill-skillnya juga. Oh, definitely. Ya. Oke, kalau gitu kalau misalnya persiapan yang harus dilakukan selagi menjalani univ gitu, gimana? Kan kalau misalnya udah keterima nih, terus kira-kira apa aja sih yang harus disiapin? The mental kah atau gimana gitu? Oh, oke. Katakanlah aku udah diterima ya. Ya mungkin mulai cari, mungkin kalau gitu sih lebih banyak cari info aja sih. Maksudnya cari, kalau bisa ada kenalan dari orang yang misalnya kuliah di Singapura, coba cari tahu gitu. Dari pengalaman benar-benar di Singapura gitu. Itu bakal berubah lah, aku nggak bisa bilang. Aku nggak tahu sekarang kondisi NUS dalam Sulta ya, berubah lah kondisinya ya. Jadi mungkin tanya orang yang benar-benar mungkin kuliah di sana, punya koneksi gitu, ya itu bakal sangat membantu sih apa yang bisa dikejar gitu atau apa yang menarik. Biasanya ada program-program baru, misalnya AI gitu, itu kan baru ya artificial intelligence ya, itu misalnya lebih banyak program bahas AI mungkin belakangan ini ya mungkin bisa explore dari orang-orang yang lebih tahu lah di uni yang kita masuk gitu kan. Jadi ya itu mungkin satu PR yang penting sih menurut aku, cari komunikasi dari pihak dalam lah maksudnya. Bener juga, bener banget. Oke. Nah,
apa yang menjadi patokan atau menjadi keyakinan kakak untuk masuk ke dalam universitas prestige? Padahal kuliah itu katanya sih kan tergantung dengan diri kita sendiri, bukan sama universitasnya atau tempat kuliahnya. Ya gimana ya, aku bisa bilang begini sih, jadi ya aku setuju kalau yang penting itu bukan prestige-nya, bukan peringkat university-nya. Itu menurut aku peringkat university itu lumayan nggak terlalu apa ya, seringkali itu tergantung metriknya gitu yang mau dipakai apa gitu, jadi ya itu nggak terlalu penting. Tapi yang lebih penting sih itu sih bisa pakai kesempatan buat belajar gitu. Tapi kalau dibilang juga apa ya, ini bergantung sama kitanya, itu nggak sepenuhnya benar juga sih. Ya memang benar ya, kita perlu berusaha gitu, tapi menurut aku merasa makin merasa lah, belajar dan riset itu sifatnya komunal gitu sebenarnya, nggak bisa dilihat kayak seringkali gambarannya kan orang yang belajar atau researcher itu kan kayak orang punya persepsinya, oh ya ini orang ini baca paper, bikin tulisan atau kerja di lab sendirian. Itu sama sekali nggak benar gitu. Jadi pinter-pinternya orang perlu komunitas gitu untuk dia belajar lah, maksudnya entah orang yang belajar dari orang yang lebih senior sebagai mentor, atau orang yang seperjalanan juga gitu, yang maksudnya ya bisa bilang kolega atau peer ya maksudnya, atau sama juga orang mungkin yang lebih junior gitu, kadang-kadang juga sangat berguna kan, maksudnya ngembangin kemampuan untuk meng-guide orang yang baru belajar gitu ya. Jadi ya kenapa aku ya mungkin yang membedakan university dari yang prestigious gitu ya, maksudnya yang punya nama, ya mungkin hal yang baik ya komunitasnya biasanya sangat baik, sangat menunjang gitu, dari kualitas profesornya, dari kualitas kolik, dari ya buat kayak sparring partner gitu loh, maksudnya kayak buat ngegali ide kan penting gitu. Jadi itu yang aku lumayan cari sih, karena komunitasnya itu loh. Jadi karena studi itu sifatnya komunal menurut aku. Berarti menurut Kak Evan sendiri itu sebenarnya masuk ke prestigious university atau universitas yang ternama itu nggak harus banget ya ternyata? Nggak harus banget ya, nggak harus banget, dan tergantung apa yang kita mau cari sih menurut aku ya. Misalnya Stanford dalam banyak bidang bagus gitu, tapi bidang-bidang tertentu juga bukan top gitu maksudnya. Ada uni yang lebih kecil, yang lebih nggak ternama, tapi mungkin lebih bagus di bidang-bidang tertentu misalnya. Ada seperti itu gitu. Misalnya Prof Nobel laureate belum dari Stanford kan, misalnya Nobel laureate dari uni yang lebih kecil, ya kalau misalnya udah tahu bidang yang mau dikejar itu, ya kenapa nggak ke sana gitu menurut aku ya. Jadi iya. Jadi sebenarnya memang nggak harus ya, pokoknya tergantung dengan apa yang kita cari, apa yang kita butuhkan. Tapi nggak berarti kalau masuk universitas ternama itu berarti semuanya udah bakalan fix kan nanti ke depannya, bukan berarti gitu juga kan? Iya, enggak juga lah. Banyak kok maksudnya yang studi PhD di Stanford gitu misalnya, nggak banyak sebenarnya, maksudnya misalnya kan kayak uni ternama misalnya MIT atau Harvard gitu. Ya misalnya distribusi yang masuk itu lumayan diverse gitu, jadi banyak dari tempat uni yang nggak terlalu terkenal juga gitu. Maksudnya bisa keterima untuk S3 di Stanford, S1-nya dari tempat lain, dan tempat lain itu belum tentu lebih jelek dari, maksudnya orang-orang yang S1 misalnya di MIT gitu belum tentu lebih baik gitu dari orang yang S1 di Liberal Arts College gitu. Misalnya aku sangat itu aku lumayan encourage sih kalau orang yang mau kejar Liberal Arts College, aku bakal oke lah, itu bisa ngomongin mana ya itu ya. Boleh, atau bagi yang minta penjelasan lebih lanjut boleh nih ya kali ya habis ini tanya-tanya lagi. Oke. Baiklah. Kalau begitu, tadi sebenarnya itu ternyata menarik banget ya dari Kak Evan. Memang ternyata itu masuk prestigious university, it's not everything gitu lah ya intinya ya. Enggak ya. Oke. Jadi kalau gitu pertanyaan terakhir nih mungkin mengenai kuliah setelah SMA. Apakah orang tua Kak Evan mendukung keputusan Kak Evan dalam kuliah di Singapura dan bahkan sampai ke Amerika? Kira-kira gimana Kak Evan? Iya, sempat ada itulah ya, ada sedikit berbincang-bincang ya, maksudnya ya ada sedikit konflik lah ya, maksudnya bukan konflik lah, maksudnya kayak ada sedikit perbedaan gitu. Ya aku anak tunggal gitu ya, dan dari segi orang tua ya jelas ada berat gitu buat ngelepasin aku. Tapi maksudnya ya dari segi mama ya yang lebih ya udahlah di Indo aja gitu kan. Ya tapi kalau papa lebih mikir ya, maksudnya ya buat kedepannya jauh lebih bagus gitu kalau aku bisa kuliah di luar negeri, karena maksudnya resource-nya lebih baik lah, maksudnya bisa dapat akses resource mungkin lebih lebar gitu di luar negeri gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa gitu, akhirnya ya mereka mutusin ya udah nggak apa-apa aku studi keluar gitu ya. Aku tetap kontak lah, masih jaga kontak setiap minggu ya, mungkin 2 kali aku kontak gitu kan, 2 kali 3 kali. Nah tadi kan Kak Evan sempat nyebutin nih ada perbedaan pendapat antara saya orang tua Kak Evan dengan Kak Evan. Kalau misalnya ada juga nih pasti yang di sini tuh mungkin
visi misinya kita itu berbeda dengan orang tua kita. Menurut Kak Evan itu gimana? Harus bagaimana dan apa yang harus kita lakukan? Ya menurut aku ya ini nggak tahu ya, tergantung dinamika keluarga ya, tapi maksudnya paling baik ya kalau misalnya dari keluarga bisa semuanya transparan gitu, maksudnya orang tua ya maksudnya bisa membuka diri buat mendengar juga apa yang sebenarnya menjadi interest anak gitu kan, maksudnya ya aku juga dulu nggak kebayang gitu aku bakal studi fisika kan, maksudnya, dan jelas maksudnya studi fisika buat apa gitu kan, maksudnya dulu mikirnya kan begitu gitu ya. Orang tua aku mau awalnya juga pengennya aku jadi entah kejar yang lebih clear lah, misalnya jadi dokter gitu kan. Ya tapi ya maksudnya aku ya nggak tahu, aku punya interest yang beda gitu, maksudnya aku dengan studi fisika, dan aku nggak nyesel ya maksudnya aku lanjut studi fisika gitu ya. Jadi ya No regrets. Oke, jadi ternyata gitu ya. ya Mantap. Kita udah mencakup nih materi-materi mengenai kehidupan Kak Evan setelah baru lulus dari SMA. Langsung aja kita masuk ke kehidupan perkuliahan yang pasti menjadi topik yang banyak banget nih orang di sini yang pengen tahu. Nah, Kak Evan kan berhasil masuk di 2 universitas yang benar-benar prestigious ya. Pasti persiapan yang dibutuhkan itu tadi nggak sedikit untuk kuliah di US dan Stanford. Kalau sekarang kan tadi kan kita sempat bahas yang rada general gitu ya. Sekarang mungkin kita baru mulai masuk ke technicality-nya. Gimana tahap awal penerimaan atau pendaftaran atau kayak admissions-nya gitu? ya oke. Untuk tahap ya mungkin aku bisa bilang kalau dari segi pendaftaran sebenarnya untuk informasi komplit bisa ngecek online gampang sekarang ya maksudnya. Tapi ya mungkin aku bakal sketch aja lah, maksudnya beberapa tahapan yang bakal sama, karena aku nggak bisa bilang sekarang kayak gimana, aku nggak tahu persis gitu. Jadi ya dalam 10 tahun bisa berubah jauh, silakan cek sendiri gitu prosedurnya gimana. Tapi maksudnya biasanya ada seenggaknya mungkin aku bilang ada 6 tahap sih, maksudnya yang penting lah. Pertama ya pendaftaran, isi online form biasanya. Kedua ya kirim kopi raport gitu dan sertifikat, ya itu mungkin online atau mungkin perlu fisik, yang bentuk fisik gitu ya, aku nggak tahu sekarang di mana. 3 tes masuk. Dan itu keempat ya biasanya ada interview beasiswa kalau misalnya tes masuknya baik. Dan 5 itu penerimaan dan konfirmasi. Keenam itu verifikasi data gitu, jadi apa yang kita laporin harus dicekkan. Jadi biasanya ada 6 tahap itulah yang lumayan penting gitu. Tapi mungkin yang aku bakal share mungkin yang lumayan penting ya ini aku share dari Singapura ya, aku tahu prosedurnya gimana gitu. Jadi ya biasanya ini sih, jadi laporan itu biasanya yang lumayan penting itu laporan, seingat aku laporan kelas 11 ya, itu yang harus ada gitu, laporan SMA. Jadi kopi raport dan juga sertifikat gitu, kalau ada achievement itu ya perlu dikirim secara online untuk menentukan siapa yang masuk tes masuk. Itu pertimbangannya aku rasa ada macam-macam sih sebenarnya, tapi umumnya untuk mahasiswa Indo ya ada yang lewat jalur akademis gitu, jadi raportnya bagus gitu kan nilainya. Tapi ada peluang lain gitu lah, misalnya untuk orang-orang yang punya misalnya apa ya, misalnya katakanlah secara sosial aktif gitu, misalnya punya inisiasi sosial, punya bisnis, hal-hal kayak gitu sangat berpengaruh ya buat aku ya. Jadi kalau misalnya nggak harus dari akademis gitu, jadi itu aku harus ingatin ya, maksudnya jadi kalau misalnya punya talent tadi bidang lain, musik atau tadi bisnis atau mungkin public speaking, hal-hal kayak gitu bakal dipertimbangin, dan mereka punya pertimbangan khusus biasanya untuk orang-orang yang spesial dengan special talent kayak gitu. Jadinya ya begitu. Walaupun itu nggak terlalu berhubungan ya sama jurusan yang mau diambil. Ya itu mungkin pengaruh juga sih sama jurusannya ya. Tapi maksudnya ada orang-orang yang keterima karena dia punya inisiatif sosial gitu, maksudnya punya ide yang baik lah untuk dibawa ke misalnya ke Indonesia atau gimana gitu. Yang hal kayak gitu bisa sangat mempengaruhi penerimaan, walaupun mungkin nilai rapotnya nggak sebaik rata-rata yang lain gitu. Tapi maksudnya untuk karena ada hal yang spesial gini bisa dipertimbangin. Menarik banget. Iya, dan itu ya biasa tes, kalau tes masuk, jadi dari sana kan dipanggil untuk tes masuk ya, diseleksi berdasarkan tadi berbagai kriteria ya. Biasanya umumnya kalau ambil science engineering itu umumnya mahasiswa Indo kan ambilnya jurusan itu ya, tesnya bahasa Inggris, matematika sama fisika lah, itu yang dites gitu. Tapi TOEFL sama IELTS nggak diminta sih, jadi karena mereka ada tes Inggris sendiri lah. Tapi kalau TOEFL kamu udah ambil TOEFL hasilnya bagus, ya mungkin bisa nggak perlu ambil tes Inggrisnya gitu. Jadi itu satu keuntungan kalau misalnya punya TOEFL gitu ya. Dan biasanya ya ada interview beasiswa setelahnya kalau hasil tesnya bagus, dikabar. Dan itu mungkin sekitar akhir Maret atau awal April kalau di Singapura ya. Baru dengar kabar lah, maksudnya diterima dengan beasiswa atau tanpa beasiswa misalnya, atau ditolak gitu. Jadi biasanya itu udah mulai jelas itu di sekitar akhir Maret sih.
Oke, oke. Nah, Mhm, tadi Kak Evan kan sempat mention beasiswa di beberapa kali ya. Mungkin mhm. soalnya kan beberapa kayak berdasarkan pengalaman kita juga banyak nih yang benar-benar tertarik. Gimana sih caranya ikut beasiswa? Gimana caranya Kak Evan? Boleh tolong jelasin? Ya, sebenarnya beasiswa simple sih kalau Singapura ya. Ini Hmm. aku bisa representasikan waktu aku Jadi untuk beasiswa sebenarnya sangat gampang karena waktu kita isi formulir online itu ada kolom khusus gitu yang menanyakan kita mau ambil beasiswa dari sana atau enggak gitu. Hmm. Jadi ketentuannya cuma ya kita mau indikasi ya sama tulis esai aja kenapa kita mau, ya kita harus menjelaskan lah kenapa kita layak dipertimbangkan gitu kan untuk ambil beasiswa mereka gitu. Jadi itu aja sih sebenarnya. Jadi mereka bakal proses sendiri gitu, yang studennya ya maksudnya dari hasil tes nanti akhirnya yang pengaruh kan, maksudnya hasil tesnya dilihat atau antara hasil tes atau mungkin tadi background yang lain ya kadang-kadang ya. Ada teman aku Hmm. misalnya yang mungkin rapotnya nggak bagus gitu, tes masuk nggak tes masuk nggak dipanggil karena rapornya bagus, tapi karena dia ikut olimpiade yang lain dan terbukti maksudnya dia sangat berbakat gitu di bidang misalnya kimia atau fisika gitu atau yang lain gitu bisa dipanggil juga langsung jadi jalur langsung untuk masuk Oh. ke interview, ada yang seperti itu juga gitu. Oke, oke. Mhm. Tadi kan bahas Mhm. olimpiade juga ya. Menurut Mhm. Kak Evan itu, Kak Evan rekomendasi nggak sih? Apalagi kan biasanya yang di sini tuh yang lagi join tuh misalnya masih masa-masa SMA gitu. Kira-kira Iya, rekomend nggak kita mulai mencari kompetisi juga atau pokoknya ikutlah banyak-banyak kompetisi gitu. Karena kan berdasarkan Kak Evan itu lumayan membantu juga ya lah ya buat masuk ke universitas. bisa membantu ya. Hmm. Ya menurut aku ya lagi-lagi kan nggak semuanya bisa dalam bentuk kompetisi ya. Maksudnya tergantung interest sama talent kita dikasihnya apa gitu. Ya aku kebetulan ya dulu punya interest di ya aku punya interest di fisika makanya ya Berbakat juga. aku coba kejar terus gitu. Tapi maksudnya ya Hmm. itu nggak buat semua orang lah. Maksudnya kalau emang interestnya di bisnis ya kenapa enggak coba mulai kembangin bisnis sejak dini gitu. Maksud itu juga hal yang baik lah menurut aku. Kalau Hmm. ya. Oke, oke. Nah, kira-kira selain itu ya, hal apa saja yang harus kita perhatikan ketika sedang mencari atau bahkan sudah lagi menjalin nih masa-masa kuliah? Hal-hal yang harus dicari. Yang harus diperhatikan? Kayak harus wawas tentang apa atau gimana? Oh, oke, oke, ya. Untuk hal yang harus diperhatikan sih, ya menurut aku ada beberapa hal ya. Pertama ya, yang aku rasa lumayan perlu di highlight itu mengenai mungkin mental health kali ya, perlu diperhatiin gitu. Aku sendiri lumayan mungkin sempat struggle ya waktu aku pertama kali aku masuk ke Singapura gitu, karena totally beda gitu. Maksudnya aku sadar Hmm. betul kayak kayak apa ya, I'm kayak losing my ground gitu loh karena aku tinggal terpisah dari orang tua. Itu Hmm. aku sedikit banyak dulu juga punya masalah buat bersosialisasi gitu dengan baik waktu aku pertama kali masuk. Karena hal yang aku lumayan abaikan lah. Dan itu sangat penting lah. Maksudnya bisa punya komunitas ya itu sangat sangat membantu gitu. Itu tadi mental health. Itu kedua itu sih jangan mengabaikan juga apa ya hal-hal yang kecil. Maksudnya misal dalam pengertian begini, maksudnya ini karena menurut aku perhatian terhadap hal yang kecil itu sangat mempengaruhi kita punya karakter seperti apa gitu. Kadang-kadang misalnya aku punya dari siap ya, misal aku punya ambisi yang lumayan gede di bidang akademik gitu, dan maksudnya aku jelas kerja keras untuk dapat hasil yang baik untuk karena aku memang dari dulu juga pengen berkarir mungkin di bidang akademik gitu ya, tapi maksudnya aku sadar betul ya kadang-kadang sangat menggoda sih maksudnya untuk misalnya untuk mengabaikan hal kecil kayak misalnya nggak nepatin janji sama teman atau misalnya jadi nggak bisa enjoy waktu kebersamaan sama teman gitu ya, maksudnya untuk misalnya menikmati ya misalnya game night gitu kayak gitu kan kelihatannya ini nggak penting lah gitu kan, Hmm. tapi hal kayak gitu sangat ya penting ya maksudnya diperhatiin ya, maksudnya itu sangat mempengaruhi kita karakternya gimana ke depannya gitu, kita bisa berkolaborasi sama orang lain atau enggak, bisa punya trustworthy atau enggak, misalnya punya bisa orang yang bisa bisa ngatur waktu atau enggak gitu kan. Seperti itulah maksudnya, jangan semuanya dikonsume sama Ah. satu satu hal gitu ya, itu hal seperti itu perlu diperhatiin lah karakter, dan ya, hal kecil kayak gini tapi itu sangat pengaruhi dalam jangka panjang, itu bisa beda jauh gitu Oh. hasilnya. Menarik banget ya, ternyata bahkan hal-hal kecil kayak main-main bareng teman, tapi mungkin ini memang sangat berhubungan dengan kalau misalnya kita mau masuk ke universitas, salah satu skill yang paling penting dari KFN itu kayak bersosialisasi lah ya, kurang lebih.
Ya itu penting banget sih menurut aku ya. Kadang-kadang lumayan di overlook gitu ya, maksudnya apalagi buat orang-orang yang dianggap yang secara akademis menonjol gitu. Wah itu Bahaya kerugian ya. besar lah, maksudnya kalau nggak bisa bersosialisasi lah. Karena ya misalnya aku sendiri riset gitu, itu penting banget bersosialisasi, misalnya buat bangun kolaborasi. Itu kan perlu skill sosialisasi gitu. Kita harus bisa berhubungan dengan apa yang orang lain kerjain, apa yang jadi ide orang lain, apa yang jadi interest orang lain. Kita harus bisa menempatkan diri dari posisi mereka juga gitu kan. Bernegosiasi juga gitu ya sama sama supervisor, sama kolega. Itu bagian dari sehari-hari lah, maksudnya. Jadi ya bahkan untuk yang orang-orang yang pengejarannya lebih intelektual gitu, bahkan ya itu juga sangat bagian integral gitu dari berkarir lah menurut aku di apalagi bisnis gitu, bisnis apalagi tuh another level gitu ya, maksudnya harus komunikasinya. Iya betul. Ya. Oke. Nah next, menurut kakak apa sih yang biasanya menjadi halangan orang-orang dalam dunia perkuliahan? Dan kalau bisa, Kak Evan sekalian nih boleh nih kasih solusinya itu apa? Halangan ya? Ya pertama mungkin itu ya. Ini mungkin yang aku berasa dari aku dari observasi student Indo, dan aku juga dulu lumayan struggle gitu ya. Mungkin satu, kemampuan komunikasi secara efektif sih, lewat tulisan, lewat presentasi, lewat diskusi juga gitu ya. Itu lumayan struggle karena maksudnya di NUS bahkan di kelas science gitu ya, maksudnya di challenge lah, maksudnya untuk speak out gitu, maksudnya untuk diskusi secara langsung harus speak out, itu untuk untuk nulis esai gitu ya, maksudnya itu bagian dari ya sekarang aku riset ya harus banyak nulis gitu kan. Jadi ya dulu sementara di Indo menurut aku kurikulum Indo nggak menunjang sih untuk persiapan hal itulah, dan itu menurut aku kalau bisa di cover lebih awal gitu ya, maksudnya sekarang aku kasih masukan gitu buat teman-teman yang sekarang mungkin kelas 10, kelas 11 belajar nulis gitu, itu bagian yang penting, dan itu sangat membuka pintu sih untuk eksplor mata kuliah yang lain gitu. Karena misalnya banyak pelajar Indo dulu ya itu nggak berani ambil kelas yang banyak nulis esai gitu, padahal banyak kelas yang bagus gitu yang mewajibkan kita nulis esai gitu. Jadinya itu sayang gitu, kesempatan seperti itu hilang gitu karena atau mungkin kita kira nggak ambil karena kita itulah nggak siap gitu. Itu satu tantangan. Itu tantangan lain ya mungkin itu ya tadi ya, maksudnya bersosialisasi di tengah-tengah segala, ya bukan bersosialisasi dalam banyak hal, maksudnya di tengah-tengah segala kesibukannya ada. Nanti maksudnya masuk uni kayak NUS itu sangat ya pressure-nya lumayan besar lah, maksudnya untuk berbagai hal. Maksudnya orang-orang yang masuk juga biasanya udah punya ambisi yang banyak gitu loh, maksudnya orang-orang yang betul, sibuk kompetisinya juga, sangat gitu. sengit lah ya. Iya, sangat kompetitif maksudnya. Itu juga mungkin bagian dari culture shock juga ya, maksudnya dulu kayak wah gila masuk sini nih orang-orang ini benar-benar kayak kerja keras banget gitu buat studi, buat cari internship gitu kan. Itu dari awal tuh orang-orang mulai ngomong gitu, oh kita mau ngisi CV kita, kayak kita mau CV kita make sure kayak ini terlihat bagus di depan orang lain. Ya gitulah. Jadi gampang kadang-kadang juga tendensinya challenge-nya ya sangat menggoda untuk kita membandingin diri kita dengan orang lain. Itu main dangerous juga gitu. Betul. Lagi-lagi kan setiap orang talentnya beda gitu arahannya. Jadi jangan harus bisa nggak maksudnya di tengah-tengah challenge yang kayak gitu yang sangat memungkinkan kita membandingkan diri sama orang lain gitu. Maksudnya kita tetap ya oke, aku tahu lah apa yang aku mau kerjain, nah ini yang aku mau kerjain gitu, dan aku nggak mau terlalu ke consume juga ya, maksudnya dengan dengan kecemasan gitu ya. Kayak semacam gitu. Nah, boleh nih bagi kita nih masih duduk di SMA kelas 11, kelas 12. Berarti tadi berdasarkan Kak Evan tuh skill tentang writing, apalagi presentasi gitu ya. Masa-masa SMA kan ini udah lagi high point-nya gitu untuk bikin presentasi segala. Jadi jangan biarin itu kayak menyia-nyiakan hal-hal itu ya, ternyata karena benar-benar kepake ya pas di dunia perkuliahan. Yep. Oke. Nah, kalau misalnya ketika berkuliah di NUS atau Stanford, ketika Kak Evan nih mulai terjun ke dunia luar setelah lulus, kan berarti Kak Evan itu langsung pindah dari Indonesia langsung ke Singapura misalnya, udah gitu dari Singapura langsung ke US. Ada perbedaan apa dari karakter Kak Evan? Perbedaan ya? Atau nggak ada sama sekali, nggak berubah? Ada lah, pasti berubah. Aku ya mungkin nih sedikit banyak ada pengaruh karena exposure aku, tapi juga karena ya bagian pendewasaan lah ya, maksudnya makin dewasa pasti ada berubah dong. Justru aneh gitu kalau nggak berubah gitu kan. Iya.
Apalagi tinggal Ya, sendiri lah ya. iya iya. Aku rasa beberapa sih yang aku lihat ya dari perkembangan aku. Pertama, aku dulu ya itu ya, maksudnya sangat perfeksionis gitu dalam aku ngajarin sesuatu. Lumayan tipikal gitu untuk high achieving student, tapi aku merasa ya aku makin lama makin nggak perfeksionis sih. Nah, maksudnya nggak sangat nggak, aku nggak bisa konsisten gitu, menghidup dengan konsisten gitu kalau aku terlalu perfeksionis gitu, karena selalu aja ada hal yang nggak bisa dikontrol gitu dalam hidup. Jadinya ya tenang aja lah, maksudnya ya sebisa mungkin kerjain hal sebaik-baiknya, maksudnya jelas gitu. Tapi maksudnya ada hal yang nggak usah dikontrol ya tenang aja gitu, maksudnya nggak harus semuanya harus perfect gitu hasilnya ya. Dulu kayaknya ada tekanan seperti itu karena gambaran aku sendiri mengenai image diriku tuh kayaknya sangat bergantung apa yang aku hasilin dalam berbagai aspek lah, dalam bukan cuma dalam bidang studi tapi dalam misalnya ber apa ya, sosialisasi kadang-kadang mau terlihat perfect gitu, karena itu sangat-sangat itu sangat-sangat membebani sih. Aku udah ninggalin cara mikir perfeksionis gitu ya. Oke. Dia itu mungkin lebih terbuka sama ide-ide baru gitu, jadi aku lebih banyak menjalin hubungan juga. Aku bisa lebih bangun komunikasi sama orang-orang yang bisa dibilang di atas aku, dan masuk dari background yang beda juga lah dari aku lah. Misalnya di sini di Stanford aku hampir nggak ada teman Indo gitu, jadi misalnya ya di sini iya, jadi gaulnya sama orang dari internasional gitu. Itu dulu mungkin susah loh buat aku waktu aku pertama kali masuk Singapura ya, karena kadang-kadang intimidating gitu kayak ketemu orang lain yang juga apa ya, apalagi dari teman dari Singapura gitu, mereka background pendidikannya di atas Indonesia gitu maksudnya, dan wah gila ini orang ini super cerdas, dia tuh super fluent gitu buat mengkomunikasikan idenya, super convincing gitu kan kalau debat atau diskusi, wah gila gitu kan. Ya sekarang tapi aku bisa lebih welcome hal itu lah, maksudnya melihat ya maksudnya nggak apa-apa, aku mungkin ada kelebihan kekurangan dan selalu ada peluang kok maksudnya buat berkontribusi di tengah-tengah apapun kondisinya gitu ya. Jadinya tahu tempat kita lah, maksudnya aku merasa itu penting ya, bisa berdamai dengan kita tuh seperti apa, kelebihan kita apa, kekurangan kita apa, ya pakailah kelebihan yang kita punya gitu buat berkontribusi gitu kan di komunitasnya gitu. Ya itu perkembangan yang penting, itu lumayan penting ya. Makin kenal diri itu bisa oke, kalau mau ada yang mau tanya ya nanti boleh. Maksudnya ya makin kenal diri itu penting, itu bagian dari pembelajaran pendewasaan gitu. Bagus banget tuh tips dari Kak Evan juga ya. Oke. Terus kira-kira sesuai nggak sih ekspektasi Kak Evan sebelum masuk ke NUS atau sebelum masuk ke Stanford dengan kenyataannya? Ya selalu ada mismatch ya, jelas ya. Maksudnya ini aku bisa share langsung ya, maksudnya kayak misalnya ke NUS mungkin dulu aku nggak tahu, aku juga nggak punya ide sih sebenarnya kayak bakal gimana. Mungkin kayak Stanford lah ya, Stanford sendiri ya ada beda gitu. Banyak hal sih maksudnya sangat baik sih, aku sangat menikmati sih maksudnya waktu aku di Stanford. Tapi maksudnya ya ada isu-isu juga gitu, misalnya kayak ya isu berhadapan dengan ya ada isu dengan supervisor misalnya begitu ya. Maksudnya ada supervisor tuh yang dulu waktu aku daftar aku pikir wah aku mau kerja sama orang ini nih karena risetnya super bagus gitu, tapi waktu masuk kayak maksudnya ternyata culture di dalam grupnya tuh nggak sebaik itu gitu, maksudnya bahwa ya misalnya nggak terlalu perhatian sama murid, atau beberapa juga punya reputasi apa ya, misalnya di sini adalah misalnya Nobel Prize winner tapi maksudnya sangat punya reputasi buruk gitu, gimana dia dealing with students gitu kan. Ya aku nggak mau lah maksudnya dengan konteks kerja 6 tahun riset sama dia dengan ya, tapi mungkin kayak nggak diperhatiin atau nggak atau ya mungkin ya lumayan dikritik terus gitu kan. Itu jelas nggak itulah ya, maksudnya nggak sehat lah ya, gitulah. Maksudnya ada aspek-aspek yang baru kelihatan kalau udah di sana gitu loh. Jadi ya siap-siap begitulah, pasti ada. Siap-siap aja. Iya, siap-siap. Oke. Nah, boleh kali ya Kak Evan sekarang ceritain mengenai social life kakak, kayak pergaulan kakak itu misalnya, boleh nih pilih salah satu aja lah, misalnya mau di NUS atau pas di Stanford. Kira-kira Kak Evan ketemu orang-orang kayak gimana? Karena kan kalau misalnya sekarang kan misalnya dari aku sendiri gitu, aku kan sekarang masih duduk di SMA nih, dan biasanya tuh kalau kita misalnya ada tugas kelompok, biasanya ada aja nih yang nggak kerjain gitu-gitu. Iya. Kira-kira Kak Evan masih ketemu nggak sih orang-orang kayak gitu di universitas? Ya tergantung ya, itu pasti ada aja sih. Cuman ya aku merasa aku sekarang di Stanford aku menemukan orang-orang sangat menarik sih gitu, karena apa ya,
satu yang aku sangat menikmati gitu dari orang di Stanford ya, orang-orang yang sangat terbuka dengan ide-ide gitu, bermain dengan ide gitu, dan maksudnya bukan cuma bermain dengan ide, maksud berimajinasi, tapi juga siap mengeksekusi gitu loh, orang-orang yang siap kerja keras punya gitu ya. Jadi itu hal yang aku juga apresiasi lebih juga dari orang di Stanford ketimbang di Singapura misalnya. Ya di Stanford orang lebih, entah kenapa ya, maksudnya emang ya kompetitif, pasti ada kompetitif, tapi maksudnya orang lebih siap buat membagikan ide secara terbuka gitu, karena orang-orang sadar gitu dengan bagian ide secara terbuka justru itu bisa memicu pertanyaan yang akhirnya bisa mungkin memajukan ide itu lebih jauh gitu. Kadang-kadang di Singapura mungkin ada tendensi kadang-kadang ya orang lumayan budaya kiasu lah, itu lumayan terkenal gitu di Singapura, jadi takut kalah gitu. Jadi ya itu sangat sangat menghalangi sih kadang-kadang ya untuk berbagi ide gitu, karena concernnya ya pengen dapet nilai bagus aja gitu. Di Stanford orang-orang nggak seperti itu gitu, jadi itu aku sangat menikmati gitu ya, orang bisa bagi ide dengan lebih terbuka gitu, nggak melihat itu sebagai kompetisi lah maksudnya, tapi buat kolaborasi, bahkan mungkin dari diskusi gitu menghasilkan proyek baru gitu kan. Iya, itu hal-hal yang menarik sih. Itu orang di sini punya interest yang lebar juga gitu menurut aku di Stanford, karena juga dikasih kesempatan buat eksplorasi di luar bidang ekspertis kita, dan buat aku yang penting juga komunitas Kristen ya. Aku di sini bagian dari Interversity gitu, yang ya di Indo itu perkantas ya, maksudnya itu sama gitu badannya, tapi maksudnya ya aku juga terlibat di sana, dan teman-teman aku punya teman dekat di Interversity di sini gitu. Satu hal yang sangat aku nikmati juga ya di sini. Ternyata menarik banget, beragam banget ya orang-orang yang diketemuin ya sama kuliah gitu ya. Oke. Nah, tadi kan Kak Evan udah sempat ngebahas tentang kayak tantangan yang Kak Evan alamin atau kayak halangan. Boleh nih kali sharing sekarang tentang seru-serunya gitu dari kuliah. Oh, seru-serunya ya. Ya, boleh lah dari NUS gitu ya. Mungkin yang seru-seru ya dulu itu sih sama beberapa teman ya, aku punya grup belajar, dan maksudnya ya kita lumayan ngerjain beberapa hal yang ya hal yang bodoh-bodoh lah maksudnya, dan maksudnya dulu juga teman pelayanan juga gitu. Jadi kita kadang-kadang wah capek banget gitu, udah capek habis meeting gitu pelayanan bareng, udah itu ya udah tuh bisa belajar di ruangan kayak di meeting roomnya satu tempat dekat-dekat tempat kita tinggal gitu kan, itu stay sampai jam 3 karena kita masing-masing belum selesai PR atau gimana ya. Mungkin di waktu itu sih nggak terlalu nggak terlalu berasa enak ya, maksudnya tidur jam 3 gitu bangun pagi lagi gitu kan, nggak enak lah cuman ya. Tapi setelah dipikir-pikir wah dulu itu ya, maksudnya lumayan miss juga gitu, aku punya masa-masa kayak gitu bahwa ada teman-teman belajar yang seperjuangan gitu kan, yang sama-sama mungkin kesulitan gitu. Iya ya, teman-teman yang senasib gitu ya, aku nikmati masa-masa kayak gitu. Atau mungkin kadang-kadang masa-masa di mana ya aku juga ada misalnya problem di pertemanan gitu, tapi ada orang yang care enough gitu buat kadang-kadang maksudnya buat care enough buat reach out ke aku lagi gitu bahwa kamu sadar nggak sih kamu ngerjain kayak gini gitu. Oke. Ya maksudnya jadi belajar tentang lebih baik juga gitu, bahwa ya ada hal yang aku perlu perhatiin lah, yang maksudnya orang lain care tapi mungkin aku abaikan atau gimana seperti itu misalnya. Itu juga hal yang aku ya tuh bukan seru ya, tapi maksudnya ya mungkin hal yang aku sangat berkesan buat aku ya, hal yang seperti itu. Oke. Mungkin kita langsung masuk ke 2 pertanyaan terakhir yang aku punya buat Kak Evan. Kira-kira bagaimana peran Tuhan dalam journey Kak Evan sampai sekarang? Sampai udah lagi S2 mengambil S3. Oh. Ya, menurut aku banyak hal sih. Ya, aku merasa dulu ya banyak. Aku bisa bilang sih ada beberapa gimana ya, maksudnya kadang-kadang orang waktu bilang ya misalnya kita punya kesuksesan tersendiri gitu. Misalnya kata orang ya, misalnya aku sekarang masuk di Stanford gitu kan. Mungkin buat beberapa orang itu lumayan standar yang lumayan sukses lah maksudnya ya. Dan maksudnya kalau dipikir-pikir ya banyak orang kan maksudnya sering bilang ya itu hasil kerja keras gitu. Ya kerja keras pasti penting gitu ya, maksudnya ada aspek kerja keras, tapi maksudnya aku merasa dalam perjalanan hidup aku sih selalu ada faktor X gitu yang aku bisa bilang aku nggak antisipasi, tapi itu memainkan peranan yang penting gitu. Kenapa aku bisa sampai di titik ini ya, maksudnya dari SMA gitu ya. Ya misalnya dari SMA dulu mungkin aku bisa share dikit lah ya. Aku perjalananku di Olimpiade Fisika juga nggak mulus gitu. Aku ikut 2 kali.
di tahun pertama aku gagal gitu, dan maksudnya aku sempat stres banget lah waktu habis balik dari Olimpiade Fisika yang pertama gitu. Dan itu banyak hal yang terjadi, aku nggak bisa share semuanya, cuman kayak aku merasa itu formatif sih buat aku ya, maksudnya pertama kali sadar ini bener gagal gitu. Aku lumayan, apa yang jadi impianku lumayan terancam gitu ya, maksudnya beberapa hal gitu ya. Dan tapi aku belajar satu hal sih, misalnya itu satu hal pembelajaran penting ya, itu ya, aku merasa waktu aku sukses gitu ya, maksudnya aku sempat menang Olimpiade juga, waktu aku sukses itu nggak, ya itu cuma sampai di kepala lah, tapi maksudnya begitu gagal tuh sampai di dalam gitu. Aku merasa seperti ya maksudnya benar seperti itulah maksudnya. Dan itu sedikit banyak itu sih sedikit banyak menggoncangin aku buat aku lebih cari Tuhan sih, maksudnya lebih mempertanya lah, maksudnya aku ini ya siapa aku ini gitu kan, maksudnya di tengah-tengah dunia ini. Aku banyak ekspor sih waktu aku kuliah itu, event yang terjadi di waktu SMA itu mendorong aku lah buat cari jawaban gitu. Aku sempat bermain-main dengan ateisme juga gitu, karena ada teman yang ateis di fisika gitu kan. Ya tapi maksudnya Tuhan tuntun balik itu, aku jadi Kristen lewat buku sih sebenarnya. Lewat aku baca buku C.S. Lewis sama John Stott gitu, buku yang tentang Kristen yang sangat berkesan lah buat aku. Ya aku akhirnya lumayan mengubah hidup ya. Ya sangat mengubah hidup sih itu. Ya jadi aku juga jadi orang Kristen mungkin ya waktu tahun kedua gitu, di akhir tahun kedua di NUS. Dan aku mulai terlibat lah maksudnya di persekutuan kampus gitu tahun kedua. Karena aku bukan keluarga Kristen ya, aku bukan dari keluarga Kristen, tapi maksudnya aku merasa aku dituntun ke arah sana sih. Dan ya itu sangat pengaruh sih aku gimana kepribadianku, apa yang aku jadi prioritasku sekarang. Ya itu berubah lah dari itu. Keren banget emang ya. Oke, but last but not least, adakah moto hidup yang Kak Evan gunakan yang mungkin Kak Evan sharing dan bisa kita gunakan juga nih? Ya aku ada beberapa sih, tapi tadi aku udah singgung mengenal diri sih. Aku sangat terinspirasi dengan itu sih, apa ya, satu mungkin teolog gitu yang aku sangat aku suka ya, John Calvin gitu ya. Maksudnya aku satu ya di bab pertamanya gitu, maksudnya dia bahas lah, maksudnya bahwa ya ada dua aspek gitu dari kebijaksanaan, dari wisdom gitu ya. Ya pertama ya kenal akan Tuhan, kedua tuh kenal akan diri gitu maksudnya. Dan keduanya itu nggak terpisah, orang yang makin kenal diri akan makin kenal Tuhan, orang yang makin kenal Tuhan makin kenal diri gitu. Dan aku sadar betul sih itu. Ya itu kayaknya iya sih, aku bisa ngelihat hal itu sih, maksudnya gimana ya, misalnya dalam berbagai lah itu bisa dipikirin sih, konsekuensinya banyak gitu, kayak maksudnya dalam menyikapi kesuksesan, kegagalan itu selalu ya bagian dari kehidupan ya, maksudnya ya, kesuksesan, kegagalan ya, kita gimana menyikapinya, gimana apa yang jadi ya prioritas hidup di tengah-tengah mungkin ya segala kesibukan, atau di tengah-tengah juga ya segala kelebihan kekurangan yang kita punya gitu. Itu juga bagian dari penting pengenalan diri, gimana dong menyikapi kita diciptakan seperti ini, kita bisa menerima apa adanya, beres gak dengan diri kita gitu. Itu juga ya itu juga pertanyaan yang penting, dan itu aku rasa bakal di challenge sih waktu kalau teman-teman atau ya ada anak-anak di sini yang nanti bisa berkuliah ke luar negeri, konteks yang beda jauh dari mungkin bubble di IPK gitu ya, maksudnya itu mungkin konteks tersendiri kan, maksudnya begitu keluarnya bakal di challenge lah, maksudnya ya siap-siap, tapi ya nggak usah takut gitu. Ya kesempatan untuk pendirian teguh. Oke. Iya. Oke, sekarang kita akan masuk ke sesi Q&A. Kira-kira udah ada questions belum yang udah masuk? Oke. Mungkin boleh nih. Wah, pokoknya semua yang Kak Evan sharing hari ini tuh udah bener-bener keren banget, dan ini pasti itu udah sangat bermanfaat lah bagi kita semua yang hadir di sini. Apalagi tentang pokoknya kita harus punya skill berkomunikasi yang bagus, dan ternyata tuh kuliah di prestigious university tuh cari universitas yang namanya bagus itu bukan segala hal ya. Lagi-lagi kita harus memperhatikan beberapa aspek atau faktor lagi mengenai tentang diri kita sendiri lah, atau mungkin apa yang kita cari sih sebenarnya. Dan itu nggak semuanya bisa ditemukan di prestigious university. Banyak juga ternyata universitas yang mungkin lebih kecil dari universitas-universitas yang kayak misalnya Stanford, Harvard, Oxford, tapi nggak harus banget gitu loh di situ. Oke, wah makasih banget loh ya Kak Evan. Dan mungkin sebelum kita tutup sesi ini, Kak Evan boleh memberikan closing statement nih, kayak tips atau info penting, kayak things we should have known bagi adik kelas yang juga mau berkuliah seperti Kak Evan. Tips ya? Ya
mungkin ya buat teman-teman yang di posisi uh, ya posisi aku sih, menurut aku mungkin ada 2 hal sih yang aku bisa share sih ya, yang pikiran langsung gitu. Jadi ya ya pertama, ya selama masih muda, menurut aku ya coba ambil kesempatan sebanyak-banyaknya sih menurut aku. Karena begini, menurut aku sendiri sekarang bisa dibilang aku sekarang pengajaran lagi studi fisika gitu. Tapi maksudnya seberapa sih aku tahu passionku di fisika gitu. Aku merasa passionku juga masih low resolution lah, masih aku terus pertajam gitu, dan aku masih coba explore banyak bidang gitu. Lihat dari teman-teman yang mungkin sekarang SMA ya kalau dikasih kesempatan buat studi di tempat yang bagus, ya Ambil aku aja. ya ambil, ya maksudnya nggak berarti jadi semuanya dipakai buat studi doang gitu. Ini ya Iya. jangan sampai kelewatan juga, tapi maksudnya ya sebisa mungkin ya ambil kesempatan sebanyak-banyaknya buat mengeksplor. Maksudnya ada hal-hal yang mungkin kita nggak pernah eksplor, coba eksplor gitu. Apa yang mungkin jadi interest, kira-kira mungkin kayaknya interested nih di bagian ini, ya ambillah kesempatan gitu buat mengeksplor. Nanti ya maksud dari situ justru bisa melihat, oh ini sih apa sih yang menjadi passion hidup, justru baru mulai kelihatan gitu waktu kita bisa dibilang kita ada encounter sendiri lah, maksud dengan bidang-bidang yang akhirnya kita temuin lah di waktu kuliah gitu. Jadi ya explore gitu, di luar apa yang kita pikir kita tahu gitu ya. Itu satu. Kedua ya, menurut aku ya ini masukan yang juga lumayan, ini harus dengan hati-hati lah. Cuman ya aku merasa kalau emang teman-teman merasa ada teman-teman di sini yang mungkin misal di masa transisi SMA menuju S1 gitu ya, ada yang mungkin kalian ada pemikiran ide sendiri lah yang mungkin mau dikejar gitu, mungkin magang di bagian tertentu atau mungkin ngembangin skill tertentu, misalnya coding atau desain atau apapun gitu. Menurut aku ada baiknya sih sebenarnya ambil break gitu ya, selama kita tahu persis apa yang mau kita kejar tuh. Mungkin ya ada baiknya ambil 1 tahun break buat ya selama kita tahu apa yang kita kerjain ya, maksudnya kita jelas Jangan keterusan lah ya. Iya, jangan keterusan. Maksudnya kalau misalnya akhirnya setahun nih, akhirnya cuma nganggur di rumah, ya nggak ada gunanya. Tapi maksudnya kalau udah tahu persis, oh ini selama setahun aku mau misalnya coba explore bangun bisnis tersendiri, atau belajar coding, pengen ngembangin programming, skill programming yang nggak sempat dieksplor waktu kita sekolah karena sibuk sekolah, ya explore hal itu gitu sejak dini gitu. Menurut aku itu hal yang baik sih ya. Baca buku lebih banyak, itu juga aku juga encourage banget buat teman-teman ya. Kalau di sekolah sibuk ya nanti baca buku lebih banyak lah maksudnya. Iya. Wah, menurut aku pokoknya semua yang Kak Evan sharing hari ini tuh bisa banget sih, maksudnya relate banget lah dengan kehidupan kita sekarang. Oke, sekali lagi terima kasih banyak ya Kak Evan atas waktu yang telah Kak Evan luangkan bagi kita semuanya di sini. Dan semoga semua yang telah dibagikan oleh Kak Evan dapat membantu teman-teman yang sebentar lagi akan terjun ke dalam dunia perkuliahan, atau mungkin orang tua murid yang ingin membagikan kepada anak-anaknya juga. Nah, sekarang mari kita menutup sesi ini dengan doa. Saya izin memimpin secara Kristiani. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas segala pemberkatan Engkau ya Tuhan. Kami telah mencapai ujung dari sesi alumni sharing ini ya Tuhan. Semoga segala hal yang telah dibagikan oleh Kak Evan dapat membantu kami semua yang hadir hari ini, yang mungkin sedang galau atau sedang bingung tentang memilih universitas atau memilih jurusan tertentu, dan mungkin orang tua murid yang ingin juga membagikan informasi kepada anak-anaknya, atau bahkan orang tua murid yang masih ingin melanjutkan mungkin S2 atau S3 ya Tuhan. Tolong berkatilah kita semua yang hadir di sini, agar kami semua dapat Engkau terangkan jalannya dan dapat Engkau tuntun kami juga ke dalam jalan Engkau yang telah Engkau persiapkan bagi kami semua ya Tuhan. Sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami dan kegiatan kami setelah ini. Berkatilah kami semua ya Tuhan, dan berkatilah Kak Evan juga yang mungkin akan beristirahat setelah ini, atau mungkin akan melanjutkan kegiatan setelahnya. Berkatilah kami agar kami dapat menyelesaikan hari ini dengan selamat. Terima kasih Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya. Oke, Kak Evan, sekali lagi terima kasih banget ya untuk waktunya. Nggak sadar nih, udah 1 jam aja kita, bahkan udah pas banget di 1 jam sharing di sesi alumni talk show ini. Nah, mudah-mudahan semua informasi yang di-sharingkan hari ini bisa digunakan bagi kalian semua yang menyaksikan talk show ini ya. Last but not least, Kak Evan, we wish you all the best, sukses terus ke depannya. Kak Evan harus stay strong dan jangan pernah kehilangan iman kepada Tuhan ya. Ya, thank you. Iya. Oke, buat kesempatannya, iya. Iya, makasih banyak ya Kak. Nah, sebelum kita tutup acara talk show hari ini, seperti yang tadi di awal sudah kita umumkan, kita akan membagikan voucher F&B buat kalian semua nih. Nah, saat ini tim Panitia Inspire sedang
mengundi nama-nama kalian dan kami akan segera mengumumkan pemenang undian voucher F&B. Jadi jangan kemana-mana dulu ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang saat ini juga sedang mempersiapkan pendidikan anak-anak, mungkin sedang bingung memilih sekolah untuk anaknya, bisa nih silahkan kunjungi School Expo kami yang berada di Exhibition Hall. Dapatkan penawaran menarik di booth sekolah Kristen IPK seperti potongan uang sumbangan dengan total hingga ratusan juta rupiah. Nah, kunjungi juga Education Expo dan nikmati penawaran menarik dari para vendor edukasi yang sudah bergabung di Inspire. Caranya gampang banget nih. Cukup klaim atau tukarkan voucher pada booth-booth yang Anda tuju. Nah, baik, bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan yang belum mendapatkan booklet voucher, silahkan scan barcode pada layar atau klik link pada kolom chat. Oke, selain Exhibition Hall, para hadirin juga bisa berkunjung juga nih ke Main Hall untuk melihat karya-karya pilihan dari kontes yang kami selenggarakan. Dan bisa mengunjungi juga Art Gallery untuk melihat karya-karya dari murid IPK. Baik, para hadirin, kita telah sampai di penghujung acara. Berikut kami akan mengumumkan pemenang undian voucher F&B hari ini. Selamat bagi Bapak Ibu, rekan-rekan yang namanya muncul di layar. Nah, bagi nama-nama yang muncul di layar ini, kalian akan mendapatkan voucher F&B senilai Rp200.000 dari Holy Smokes, Pesisir Restoran Jakarta, atau Bandar Jakarta Restoran. Oke, setelah alumni talk show ini, panitia Inspire akan segera menghubungi Bapak Ibu dan rekan-rekan yang memenangkan undian vouchernya tadi ya setelah acara ini berakhir. Itu saja untuk sesi Inspire alumni talk show pada kali ini. Semoga sukses untuk masuk ke UNIF-nya, sehat selalu, dan Tuhan menyertai kita semua. Sampai jumpa di sesi berikutnya.